Amen. God is good. All the time. All the time. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu saudara, luar biasa Allah kita, amin. Amin, amin. Saya suka sekali dari khotbah saya yang sekian banyak, saya suka khotbah saya yang hari ini yang judulnya luar biasa sekali. Saudara yang sudah lama, sudah pernah mendengarkan ini ya, tetapi versinya berbeda. Yang begini belum pernah kita lihat. Itu judul khotbah saya. Yang begini belum pernah kita lihat. Markus 1 ayatnya yang ke-6, 24 dan 28. Lalu tersebarlah berita tentang dia. Dia itu siapa? Dia itu Yesus. Ya, zamannya Yesus pada waktu itu, Yesus masih muda, dia ganteng. Kalau saya salah satu wanita yang menjadi sahabat Yesus di zaman Yesus, pasti saya naksir sama dia ya, ganteng, wah keren, bener gak? Udah gitu bukan cuma penampilannya aja keren, hebat, bagus, tapi juga ada sesuatu, ada karisma dari dalam yang luar biasa di dalam Yesus, ya kan? Nah, Bapak Ibu, yang membuat kita menjadi seorang yang digemari atau seseorang yang dikagumi bukan hanya penampilan di luar yang luar biasa, ya, tetapi keluar dari dalam ada kuasa, ada karisma, ada kelembutan, ada sesuatu yang di dalam yang bernilai, yang berkualitas, itu yang membuat kita dikagumi orang. Nah, sama seperti Yesus pada zaman Yesus ya, dia katakan bahwa lalu tersebarlah berita tentang dia. Ayatnya yang ke-20 dikatakan apa coba Pak Vinus? Ayat yang ke-6 dikatakan mereka takjub mendengar pengajaran-pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan, apa urusanmu dengan kami hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah, siapa yang mengatakan itu kepada Yesus? Apakah orang-orang yang ada di sekitarnya? Orang-orang yang di sekitarnya mereka belum tahu siapa Yesus. Tetapi ayat ini mengatakan apa urusanmu dengan kami? Kami artinya banyak orang. Siapa kami di situ? Kemudian dia katakan, hai Yesus orang Nazaret. Terus saya nggak peduli dengan orang Nazaret atau dari mana dia berasal. Tetapi saya menaruh perhatian kepada ini. Engkau datang hendak membinasakan kami. Artinya kami siapa di sini? Bukan manusia, karena Tuhan menciptakan manusia dengan baik dan tidak mau membinasakan manusia. Siapa kami di sini? Roh-roh jahat, ya. Mereka tahu persis siapa Yesus. Kita kadang-kadang tidak tahu persis siapa Yesus, betul? Kita ikut Yesus, kita percaya Yesus karena keturunan. Saya lahir di keluarga Kristen yang percaya Yesus, saya ikut mama papa, keluarga saya semua kita percaya Yesus. Kita tidak begitu kenal, kita tidak begitu tahu siapa Yesus. Tetapi roh-roh jahat ini yang menyebut namanya kami, ketakutan waktu mereka melihat Yesus. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Tugasnya adalah peperangan, perjuangan terus menerus. Supaya kita terus percaya dan hidup dekat dengan Tuhan. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau kalau kita dekat dengan Tuhan. Mereka tidak mau kalau kita menaruh percaya, menaruh iman kepada Tuhan. Mereka nggak senang. Karena mereka suka mengganggu dan menghancurkan. Maka waktu mereka melihat Yesus, mereka takut. Jangan binasakan kami. Karena kami tahu engkau ada, engkau datang untuk membinasakan kami. Wow. Setan-setan, iblis, roh jahat itu tahu siapa Yesus. Roh jahat setan itu seperti apa? Saudara, kita tahu persis di dalam hati kita waktu kita dihadapi dengan pilihan. Saya dendam gak ya sama dia? Saya mau balas gak ya kejahatannya? Saya mau pukul dia atau enggak ya? Saudara tahu itu datang dari mana? Secara jelas kita tahu itu datang dari mana. Itu bukan roh Tuhan. Betul? Hanya ada dua roh di dalam hidup kita. Roh jahat, roh baik. Roh Tuhan, roh setan. Hal-hal yang buruk mengikuti roh jahat karena kejahatan. Tapi hal-hal yang baik itu adalah roh Tuhan.
Kita tahu kita tidak boleh iri hati, kita tahu kita tidak boleh sombong, kita tahu kita tidak boleh angkuh. Tapi kita memilih itu. Betul nggak? Kadang-kadang dengan tidak sadar kita memilih itu. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa Yesus. Jangan binasakan kami. Saya tahu atau kami tahu engkau ada di sini untuk membinasakan kami. Ayat selanjutnya. 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Jadi waktu Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, Yesus menemukan seorang yang sedang kerasukan setan. Nah, yang berbicara ini adalah setan yang ada di dalam roh orang ini. Makanya Tuhan bilang di sini ayat 25, hei kamu diam. Kan dia bilang jangan datang, jangan binasakan saya, jangan binasakan saya. Itu Yesus belum melakukan apa-apa, belum dijamah, belum dipegang, belum dihardik, belum di apa. Dia sudah ketakutan, jangan hancurkan saya. Jangan binasakan kami. Kami berarti yang masuk di dalam roh orang ini banyak ya. Kami itu berarti sama teman-temannya, kami banyak orang. Wow, kadang-kadang kita dirasuk setan gak seperti ini ya. Gak seperti bermanifestasi atau teriak-teriak di jalan, kemudian rambut sudah kribo kayak saya gini ya, acak-acakan ya kan. Ini hari ini saya acak-acakan saudara. Ya kan? Kita diam, kita kalem, seolah-olah kita mempresentasikan, wow saya alim, saya orang yang luar biasa, yang dekat dengan Tuhan. Di dalam hati banyak roh-roh jahat. Kita sembunyikan. Tapi saudara, waktu saudara mendengar kebenaran Allah, roh jahat itu bergejolak. Jangan binasakan aku, jangan binasakan aku. Saudara yang tahu, roh apa yang saudara ada di dalammu. Amin. Setelah Yesus menghardik roh itu keluar, 26 dikatakan roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Susah ya mengeluarkan roh jahat dari diri kita, betul gak? Kadang-kadang kita tahan, kadang-kadang aku suka banget deh. Kalau bisa aku pukul dia, tapi kok gak boleh, ini gak enak banget. Susah banget, kadang-kadang perlu teriakan yang luar biasa. Kadang-kadang perlu tekanan yang luar biasa. Wong kalau keluarin aja lah orang dia roh jahat, gak usah pakai tenaga. Amin, amin. 27, mereka semua takjub sehingga mereka membincangkannya, katanya apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Wow, saudara lihat bagaimana Yesus ini ditakuti oleh iblis ya. Apa rahasianya Yesus ini sebenarnya yang juga menjadi rahasia kita. Kita harus ambil rahasianya Yesus ini apa. Yang pertama di situ saya melihat di ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka membincangkannya, katanya apa ini? Suatu ajaran yang baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Benar gak? Ada kuasa di dalamnya. Yang kedua, ia berkata-kata dengan otoritas. Dan roh jahat itu pun taat kepadanya. Saudara, kalau kita mah gak pernah dekat sama Tuhan, kita gak pernah berdoa, kita tidak percaya, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tiba-tiba kita sok-sok doain orang, bergantung sama Tuhan, kosong. Gak ada apa-apanya. Tetapi Yesus meneladani hidupnya, dia percaya kepada Bapaknya, kemudian ada kuasa yang dia simpan di dalamnya, dia pelihara dan dia berbicara dengan otoritas dan kuasa yang ada di dalamnya. Gak main-main, gak main-main. Saudara Senin sampai Jumat pergi ke night club, saudara Senin sampai Jumat berbohong, saudara korupsi dan lain sebagainya, hidup tidak benar, Sabtu Minggu melayani Tuhan, kosong, gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saudara berdoa jungkir balik minta kuasa Tuhan, gak akan dikasih. Minta keajaiban mujizat terjadi, tidak dikasih. Karena saudara berbicara dengan kekosongan. Tapi Yesus, dia pelihara, dia tahu persis kenapa dia ada di sini. Dia membawa kuasa dan otoritas Allah. Maka setan pun taat kepada dia. Amin. Amin. Markus 1 ayat 30 sampai 34. Jadi yang pertama Yesus waktu dia berjalan kemanapun dia berada, dia selalu bertemu dengan masalah, dia bertemu dengan jiwa dan dia menyelesaikan masalah itu. Orang yang dirasuk setan itu bebas.
dia bebas, dikatakan dia pergi, dia pulang, dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bilang diam-diam ya, setelah kamu disembuhkan, dilepaskan, diam-diam, jangan bilang siapa-siapa. Tapi orang yang sudah mengalami Tuhan gak akan pernah bisa diam. Mereka yang sudah mengalami Tuhan disembuhkan dari COVID, ya kan? Disembuhkan dari sakit penyakit apapun. Mereka gak akan bisa diam. Mereka akan katakan, Yesusku luar biasa, dia ajaib, dia adalah penyembuhku. Dia adalah bentengku, keselamatanku. Gak akan pernah bisa diam. Karena dia tahu dia sudah bertemu dengan siapa. Dalam perjalanan di ayat yang selanjutnya dikatakan dia bertemu dengan mertuanya Simon. Ya kan? Mertuanya Simon demam, mungkin gejala COVID waktu itu. Tapi orang gak tahu kan. Demam tinggi, kasihan orangnya udah mau demam kadang-kadang udah gak tahan panasnya mau mati. Saya tahu kenapa sampai demam aja kok ditulis di Alkitab. Pasti demam yang udah parah saudara. Kalau cuma panas-panas tai ayam gitu ya, panas-panas hangat-hangat gitu, itu mah gak apa-apa, minum bodrek sembuh. Kalau sampai panggil Yesus itu sudah emergensi saudara, benar gak? Kalau sakit perut biasa, makan RW kepedesan, ke toilet, gampang, habis keluar toilet langsung nyaman, gak perlu Yesus. Benar gak? Masih ringan, aku masih bisa handle. Pada waktu kita sudah tidak punya kekuatan, kita akan panggil Yesus. Itu kebiasaan kita, saudara. Amin. Waktu kita sekarat, baru kita bilang, oh Tuhan tolong aku. Saudara baik-baik aja, saudara pikir, ini baik-baik saja. Nggak perlu Yesus. Yesus menyembuhkan mertuanya Simon. Sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya kan? Kemudian waktu dia menyembuhkan mertua Simon, ayat yang ke-32 dikatakan di situ. Coba kita lihat. 30 dulu. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Wow, dia tahu Yesus sudah jalan jauh, dia harus kasih teh atau mungkin suka kopi pahit, nggak pakai gula ya kan. Yesus sehat loh ya kan. Kemudian ayatnya yang ke-32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Luar biasa. Yesus gak pernah berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat ada sesuatu yang keluar dari tubuh Yesus. Ada urapan, ada kuasa, ada keselamatan, kesembuhan pada waktu Yesus menjamah orang. Kuasanya mengikuti Yesus. Bukan cuma itu, orang-orang yang tahu mereka ikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong, orang sakit, orang susah, orang yang menderita, yang pergumulannya gak pernah selesai-selesai. Dibawa kepada Tuhan dan mereka mendapatkan kelepasan. Kalau saya ada di sana saya juga mau datang dekat-dekat ya. Walaupun saya gak sakit, saya datang dekat-dekat. Maka berkerumunlah semua atau seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Banyak pasti itu, Yesus gerah kali ya. Saya udah gak tahan tuh, pasti gerah, dikerumuni banyak orang. Ayat 34 dikatakan, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Saudara pernah lihat orang yang sedang kerasukan setan? Pernah? Bagaimana ekspresinya? Matanya melotot ketakutan, gemetar. Pergi, jangan. Waktu kita ada di situ dengan presentasi Allah di dalam kita dekati orang kerasukan, apa yang terjadi? Mereka terpontang-panting, mereka gemetar. Lah terus saat ini kenapa saudara takut sama setan? Dan gak takut sama Tuhan? Aneh kan? Ada Tuhan di dalam kita, setiap ibadah kita haleluya, haleluya, kita gak pernah gemetar dan takut. Waktu setan ada di tengah-tengah kita, kita ketakutan luar biasa. Setan itu siapa? Dia ada di bawah kaki, telapak kaki kita, kok takut? Amin? Amin. Kita takut dan gentar waktu hadirat Tuhan ada di dalam kita, amin. Setiap hari ada penghormatan, penghargaan kepada Tuhan. Setan aja takut loh. Haleluya. Markus 1 ayat
Wah, ibu khotbahnya banyak bener nih. Udah cuek aja baru mumpung sekali-sekali. Ya kan? Markus 1:41 dikatakan, apa di situ? Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Setelah kerumunan itu Yesus berjalan lagi di tengah jalan, dia ketemu dengan orang yang sakit kusta. Disembuhkan Tuhan. Yang menarik buat saya adalah ayat 44. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa ini kepada orang lain waktu Yesus sudah menyembuhkannya. Tetapi orang itu pergi dan memberitakannya kepada orang banyak. Orang ini sembuh. Dia tetap memberitakannya, tapi ada satu ayat di situ yang mengatakan, ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Jadi waktu Yesus lagi jalan, orang ini dekat-dekat Yesus. Oh Yesus anak Allah, ya kan? Oh Yesus dari Nazaret, maukah engkau menjamah aku? Aku kepingin sembuh. Orang ini ikuti Yesus, dia melihat kejadian-kejadian ajaib yang Tuhan sudah berikan. Semua pengalaman dia ikuti, dia lihat. Kalau orang lain disembuhkan, pasti aku juga bisa. Ya kan? Ya kalau demam aja nggak masalah, cepat sembuhnya ya kan. Lah ini kusta. Kusta. Ya mungkin saya nggak tahu kustanya kayak apa, saya nggak lihat. Mungkin jarinya sudah nggak banyak ya, nggak 5 kayak kita. Sudah 1/2, artinya 1/2 semuanya ya. Yesus mau nggak? Yesus jamah aku sakit nih, tolong dong aku. Yesus bilang, aku mau. Aku mau. Aku mau. Amin. Dan Yesus menjamah. Kenapa Yesus bilang mau? Yesus selain melayani dengan kuasa, otoritas, urapan, dia melayani dengan belas kasihan. Dia melayani dengan belas kasihan. Ini hal penting yang saudara harus miliki. Saudara punya kuasa, saudara punya otoritas, punya urapan, punya pengetahuan yang luar biasa, punya pengalaman. Tapi kalau saudara punya hati, tidak punya belas kasihan, gak akan berguna apapun. Belas kasihan. Jangan khawatir saudara, kita semua yang di tempat ini punya belas kasihan. Itu sebabnya kita melayani orang lain, kita melayani orang lain. Amin. Maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan dia tahir. Haleluya. Ada lagi yang menarik. Markus 2 ayat 1-12. Yesus pergi lagi ya, dia pulang ke rumah, kemudian dia baru masuk mau tidur ya. Zaman dulu Pak Paulus gitu, baru sampai di rumah, sampai di hotel, orang sudah berkerumun di depan. Pak doain saya, berbaris-baris, ingat ya Pak, di Sabu ya Pak ya. Atau di mana, di Alor, di mana-mana itu. Sampai tangannya gak bisa turun lagi, begini terus. Beneran serius. Pulang itu dia tangan saya sakit ini katanya, sampai keceklek mungkin karena begini terus ya. Kasihan, dia perlu istri yang menopang tangannya saudara, kasihan sudah nggak bisa balik gitu ya. Dia doa buat orang sampai di rumah saya yang doain dia tengking-tengking ya, supaya tangannya menjadi kuat lagi. Ini benar kan, waktu itu ingat nggak? Dia sampai di rumah kemudian ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Saya bingung, ini kan banyak orang nih berkerumun. Orang ini ada teman yang 4 orang teman yang melihat temannya lumpuh dari lahir, gak pernah bisa jalan ya kan, gak bisa gerak-gerak. Jadi bagaimana caranya dia bisa datang ke saya, kalau sakitnya batuk, TBC kan bisa nyelip-nyelip ya di antara orang banyak itu nyelip-nyelip. Tapi dia kan lumpuh, dia gak bisa, dia paling tolong saya, tolong gitu kan. Siapa yang menolong? Teman-temannya tolong, bawalah ke atap langit-langit, kemudian dibongkarlah langit-langit. Tepat di kaki Yesus, Yesus berdiri itu, dituruninlah orang lumpuh ini, tepat di bawah, di depan Yesus. Luar biasa. Kemudian dikatakan waktu itu Yesus, dia gak bisa bilang tidak, ya kan? Tapi Yesus melihat imannya.
Iman percayanya yang betul-betul mau bertemu dengan Yesus dan berharap dia pasti sembuh. Dan Yesus melakukannya. Wow, dia sembuh. Saya heran di sini. Pertama yang Yesus katakan adalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lah kok orang mau minta sembuh kok diberikan keselamatan, dosamu sudah sembuh. Saudara, waktu kita minta kepada Tuhan, kadang-kadang itu kita merasa aneh. Kita minta ini kok dikasih itu gitu kan. Nah, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tuh sudah tahu sebenarnya. Kita harus belajar bagaimana Tuhan itu punya karakter. Karakter atau kebiasaan Tuhan tuh apa? Dan karakter itu tujuannya apa? Saudara harus kenal Tuhan dari sisi seperti itu. Bukan dari berkat-berkat yang saudara terima melulu. Berkat hari ini bagus, berkat besok kurang bagus menurut saudara. Saudara komplain, ah Tuhan ini gak adil, ah Tuhan ini gak ada, ah Tuhan ini pilih-pilih kasih. Enggak. Belajar dari karakter Allah. Allah selalu memberi yang terbaik. Untuk apa? Untuk yang terbaik. Kita minta hanya baik-baik saja, tapi Tuhan memberi the best. The best of the best. Amin. Above, selalu lebih. Haleluya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang ini kan bingung kan, semua orang yang ada di situ juga bingung. Loh, kok siapa dia kok bisa mengampuni dosa? Ya, ada percakapan itu. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Amin. Perkara mujizat, perkara keajaiban, perkara sembuh, pemulihan itu nomor 2. Yang pertama adalah kamu selamat enggak? Kamu itu percaya enggak sama saya? Percaya enggak? Berkat-berkat itu diturunkan nanti, itu bonus buat saudara. Wong sekarang kamu lumpuh, kamu hidup bisa bernapas saja, itu sudah sebuah keajaiban. Masih ada, masih hidup. Dosamu sudah diampuni, sekarang angkat tempat tidurmu dan pulanglah. Kalau saya jadi si lumpuh, saya bilang, untung saya nggak jadi si lumpuh. Kalau nggak saya bertanya-tanya, akhirnya saya nggak sembuh malahan. Karena kebanyakan nanya. Saya bilang, Tuhan, saya ini kan nggak pernah gerak-gerak. Saya nggak ngerti, mata kaki saya udah kejepit bagaimana gitu, ya kan? Saya nggak tahu bagaimana harus berdiri. Tapi orang ini nggak pikir seperti yang saya pikir. Tuhan kok nggak ngerti, saya dari bayi loh lumpuh. Saya nggak pernah jalan, sekarang disuruh angkat tempat tidur. Wong berdiri aja saya susah, apalagi ngangkat tempat tidur. Saya nggak tahu tempat tidurnya waktu itu, zaman itu bayangannya kayak apa. Mungkin tikar ya. Pergilah. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Wah, saya bisa membayangkan waktu dia bilang, bangun, terus orang itu bangun. Dia bingung-bingung, loh kok aku bisa berjalan? Loh aku kok bisa pergi loh? Aku nih mboknya dari dulu loh. Rugi saya kalau dia udah 35 tahun waktu itu, sayang dong dia gak mengalami masa remaja, gak mengalami puber ya kan. Rugi, coba dari dulu saya ketemu Yesus lo telat saya nih. Tapi gak apa-apa, yang penting dia sembuh, dia melihat keajaiban. Masalahnya bukan sembuh gak sembuh, masalahnya dia percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ayat yang 4 tadi dikatakan Yesus melihat iman mereka, Yesus menyembuhkannya, kemudian dia sembuh, dia pergi, dia berteriak sepanjang jalan, aku sembuh, aku sembuh, dia yang menyembuhkan aku. Padahal Yesus bilang, lu pergi jangan bilang-bilang ya, pergi jangan bilang-bilang, diem. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Nggak bisa, waktu saudara dijamah Tuhan, saudara nggak bisa diem-diem aja. Kalau saudara diem-diem aja, saudara kalah. Saudara kalah. Orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah. Dan katanya apa di situ?
yang begini nih, ya kan? Gak mungkin kita yang begini, itu nadanya beda. Tapi kalau yang begini nih belum pernah kita lihat. Wow, saya mau hidup saya itu dijempol orang, saudara. Kalau saudara tulis komen kemudian orang bilang begini, komennya jelek, saya sedih. Tapi kalau saya diginiin sama orang ya kan, twing, ada lagi sekarang yang modelnya goyang-goyang apa gitu. Wah, saya seneng banget, ya kan? Ya kan? Semua orang takjub, mereka heran, mereka terkagum-kagum bahwa ini yang mereka harapkan. Luar biasa. Sekarang masalahnya, pertanyaannya adalah apakah pekerjaan-pekerjaan mujizat-mujizat keajaiban yang selalu dilakukan Yesus itu akan terjadi hari ini? Masih bisa terjadi hari ini? Masih bisa terjadi pada saudara dan saya? Bisa. Sekarang ini bisa? Bisa. Lah, ada syaratnya, saudara. Kita kan bertanya, bagaimana saya bisa? Bagaimana saya bisa mengalami, bagaimana saya bisa seperti Yesus? Ada kuasa, ada otoritas, ada belas kasihan, ada urapan, ada orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan. Bagaimana caranya? Saya sudah kayaknya dekat hidup dengan Tuhan. Saya dari lahir broad sudah Kristen. Kok tidak ada kuasa di dalam saya? Bagaimana caranya? Mari kita buka lagi nih. Ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-11. Bagaimana saya bisa diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi? Bagaimana saya bisa mempunyai karisma Allah yang luar biasa? Yohanes mengatakan seperti ini, percayalah kepadaku, kata firman Tuhan, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percaya kepada keajaiban saudara. Setiap hari percaya kepada apa yang saudara alami setiap hari, mulai bangun tidur sampai saudara tidur lagi. Percaya bahwa ada orang, ada oknum yang mengatur semuanya ini. Percaya ada Tuhan, percaya di dalam Tuhan ada anak, ada Yesus. Amin. Kemudian dilanjutkan yang saya garis bawahi, percayalah. Kemudian yang ke-12 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya. 2 kali ya, diulang. Perkataan yang diulang itu penting, saudara. Saudara harus fokus, saudara harus konsentrasi di situ. Percaya, barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga, garis bawahi saudara ini. Luar biasa ya, ini warisan dari Tuhan buat kita. Barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya kan? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi lebih indah ya. Waktu Yesus sudah naik kembali kepada Bapa, kuasa itu diwariskan kepada kita, ada di dalam kita, amin. 13 luar biasa lagi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, percayalah. Saya belajar di sini. Pertama kita percaya. Kedua bersatu. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Pak Paulus bilang percaya itu seperti kita duduk di dalam ruangan ini di kursi, kita percaya kekuatan kursi. Saya punya ilustrasi, Pak Roni tadi waktu saya masuk bingung. Ibu khotbah nih gak bawa ilustrasi. Di belakang Pak ilustrasinya. Pak Paulus maju, Pak Paulus. Yesus kekasih jiwaku. Ini bukan tubuh, jiwa dan roh yang tarik-tarikan. Ini berbeda. Waktu saya mau pacaran, saya udah mikir, ini orang bisa dipercaya nggak? Bener nggak? Ini antara
hidup kita seumur hidup loh. Sakit, susah, menderita, dia bisa dipercaya nggak ngerawat aku. Ya kan? Nah waktu saya mau naksir dia, saya udah lihat-lihat nih orang bagus nggak gitu ya. Bisa nggak percaya? Kemudian waktu saya sudah melewati masa itu, sorry ya, dia selalu kalau khotbah mengerjain yang lain, sekarang giliran dia yang saya kerjain. Hanya saya yang bisa kerjain, yang lain enggak bisa. Nah, waktu saya mau pacaran, kan enggak semua itu terbuka. Ada yang disembunyikan dong, yang jelek-jelek. Kalau pacaran semua positif, semua baik-baik saja. Nanti setelah menikah baru yang jelek-jelek keluar. Waktu saya putuskan untuk menikah, saya waktu masa pacaran saya tahu, oh dia bisa dipercaya, bisa diandalkan. Saya bisa menaruh hidup saya di dalam dia. Benar nggak? Atau hanya nikah-nikah begitu aja? Bodoh amat, nggak mikir, ya kan? Ada yang begitu ya, kalau bagus syukur, nggak ya udah terlanjur kan gitu. Saya enggak, saya mikir ya. Dia bisa dipercaya, saya menikahi dia. Betul nggak? Waktu saya sudah menikah, saya sudah menjalani hidup bersama dia. Di dalam pernikahan dikatakan 2 menjadi 1, benar? Benar nggak 2 menjadi 1? 2 menjadi 1 gimana Pak? Nah kebiasaan saya waktu tidur malam tuh saya senang sekali. Kebiasaan the best position atau yang posisi terbaik waktu tidur itu seperti ini. Itu bersatu saudara. Boleh duduk Pak, parfumnya terlalu kencang ya. Terima kasih Pak Paulus Wiratno, luar biasa sekali. Saudara lihat posisi tadi ya. Posisi saya memeluk, terus saya menaruh di dadanya. Saudara yang sudah menikah, yang sudah pernah memeluk, apa rasanya? Aman, terus nyaman, tenang, terus sukacita, terus damai sejahtera, terus apa Pak Adi? Bahagia, bahagia. Bonusnya apa? Ada anak, benar ya. Bonusnya anak, berkatnya anak itu bonus. Tapi waktu memeluk belum tentu kita mau bikin anak, benar gak? Kita mendapatkan perlindungan, kedamaian, kebahagiaan, wow. Saya merasakan itu. Dan saya selalu kepingin ada di situ. Kapanpun saya selalu ingin ada di situ. Waktu saya di sini saya pertama-tama yang saya rasakan gerak gitu hangat. Benar gak? Hangat badannya, mengalir ke kita. Hangat itu artinya darahnya masih mengalir. Kalau darahnya sudah beku, dingin itu udah mati. Artinya di dalam kesatuan itu ada kehangatan, ada kehidupan. Amin, ada kehidupan, rasa aman, rasa nyaman. Kita merasakan ada damai, ya kan? Itu terjadi begitu saja, saudara gak bisa buat-buat loh. Coba kalau saya tiba-tiba ambil Pak Adi, kemudian saya taruh kepala saya di dada Pak Adi, beda rasanya saudara. Yang ada duk-dak, ini bukan suami saya, sebentar lagi saya dapat aneh-aneh. Benar gak? Harus cari suamimu. Benar? Ada kehangatan, damai sejahtera, perlindungan, sukacita, ketenangan. Amin. Amin. Sebentar Pak Roni, di dadamu ada kepala yang menyenderkan. Di dalam kesatuan ada kehidupan, ada ketenangan, kebahagiaan. Kenapa seperti itu? Ini saya sarankan buat suami-suami, istri-istri, keluarga. Enggak cuma suami istri tetapi ibu, bapak dengan anak-anak bersatulah saudara. Anak saya Timi itu luar biasa sekali. 3 anak saya kalau dipeluk saya itu paling senang. Dipeluk papanya juga senang walaupun sedikit gengsi gitu ya. Waktu kita peluk mereka senang. Kenapa? Ada kenyamanan. Yang pertama-tama ada rasa seperti you belongs to me. Bebas dipeluk. Karena apa? Karena kamu adalah milikku. Kamu kepunyaanku. Udah menyatu. Kamu sakit, aku sakit. Kamu susah, aku susah. Amin. Saya kalau baru bilang aku sakit nih, Pak Paulus sudah bingung. Saya bikinin teh panas ya.
Mau makan apa? Saya beliin sate ya. Saya beliin gulai ya. Saya beliin apa? Semua yang enak-enak yang saya suka. Saya beliin bakso ya. Terus ditawarin. Dia yang panik saudara, kemarin ujian skripsi. Wah Pak Paulus, kalau saudara ada bersama-sama dengan saya, Pak Rudi dan Vinus tahu tuh. Lari sana, lari sini. Ini wah dia bingung, dia tulis ketik-ketik itu tuh, itu jawabannya ini. Saya sampai bingung, saya bilang gini, maaf Bu ulangin pertanyaannya soalnya ada yang ganggu di sini. Dia lari ke kantornya ambil award. Ini nih kasih tunjuk. Ada lagi apa? Wah dia lari sana sini. Untung dia gak jatuh saudara. Dia panik. Tapi saya harus menghargai dia. Karena itu saya bisa lulus saudara. Suami yang baik. Itu rasanya waktu kita menyatu. Rasanya kita menyatu. Amin. Amin, itu tandanya kita menyatu. Di dalam kesatuan ada rasa percaya. Ketenangan hilang, kekhawatiran hilang, damai sejahtera, bahagia. Itu adalah bonus. Bonus. Haleluya. Yang Tuhan mau kita bersatu adalah supaya kita selalu menang. Karena si kami tadi di awal, setan-setan itu dia datang berbondong-bondong, beramai-ramai. Dan saudara hanya sendiri saudara bakal kalah. Tapi kalau saudara bersatu, saudara kuat, saudara mengalami Tuhan. Saudara menang, lepas menang, lepas menang, lepas menang. Menang setiap hari. Mari pemusik bisa menyanyikan sebuah lagu. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari kita menghargai kemurahan Tuhan. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sadar saudara, sadar bahwa hidup ini sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi ini membuat saudara dan saya mengingat kembali janji-janji Tuhan. Ini firman Tuhan saudara. Imani, percaya. Saudara dan saya hari ini bisa mendapatkan mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Saudara yang sakit, saudara yang punya pergumulan, saudara yang merasa diri saudara tidak berguna lagi. Saudara merasa jauh dari Tuhan, ini saatnya. Saat-saat seperti ini yang mengkhawatirkan kita. Datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, ini aku. Penuhi aku dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, urapan-Mu. Dan aku melihat keajaiban Tuhan hari ini terjadi. Mari kita semua yang ada di studio, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Saudara yang membutuhkan kesembuhan pagi ini, kita akan berdoa buat saudara. Allah menjamahmu. Kalau saudara sedang dalam perjalanan pergi ke kantor mendengarkan suara Tuhan pagi ini, berhentilah sebentar ke pinggir. Berdoalah kepada Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Nanti saya minta Pak Paulus berdoa buat saudara-saudara semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah ajaib, Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu turun pagi ini atas kami ya Tuhan. Jamah hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu dan jamah dia pagi ini. Jamah dia pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Haleluya. Tuhan, ku mengangkat tanganku
Bapak Ibu Saudara yang di studio, yang mendengarkan lewat radio maupun yang menonton streaming, satukan hatimu, satukan imanmu untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang terkena COVID. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, mereka yang sedang membutuhkan momongan dalam pernikahan, mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, bisnisnya supaya diberkati Tuhan, terobosan keuangan. Kita berdoa buat beberapa saudara kita, Bapak Fidel, kita berdoa buat Pak Julius Hareva, Ibu Yani Welikin, kita berdoa buat Ibu Cynthia, berdoa buat Ibu Cindy, berdoa buat Ibu Tohab Rosmaida, kita juga berdoa buat Ibu Maria Yusuf. Mereka semua perlu pertolongan Tuhan, dan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat menulis pokok doa, tetapi mereka sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian yang sakit, yang perlu mujizat, taruh tanganmu di dada, izinkan Tuhan bekerja. Bersatu dengan Kristus dan lihatlah kuasanya terjadi dalam hidupmu. Bapak, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa buat yang sedang terkena COVID, berdoa buat yang terkena asam lambung, mah, apapun juga penyakitnya, kanker, tumor, paru-paru, hepatitis, apapun juga yang mereka derita, stroke. Bapak, aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus jamah mereka. Lepaskan kuasa-Mu Bapak. Lepaskan kuasa-Mu sekarang juga. Lepaskan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau menjamah wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Melepaskan kuasa-Mu dan seketika itu pendarahannya berhenti. Sekarang juga lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Dan sembuhkan mereka sekarang juga. Jamah mereka, jamah bisnis mereka, jamah pernikahan mereka, jamah keuangan mereka, jamah keluarga, jamah kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Aku berdoa buat semua saudara-saudara kami yang sedang mengharapkan keajaiban. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan keajaiban bagi mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin.